Pemirsa masih di IDX Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan di antaranya didominasi oleh saham-saham barang baku sepertinya. Yang pertama ada Antam direkomendasikan buy 2930, resisten hingga ke 3340, Inco juga buy 4930, resisten hingga ke 5675 dari perbankan Big Cap BMRI tampaknya lebih direkomendasikan buy 4290 dan resisten 4570, dan terakhir ada TINS kembali dari barang baku buy 3390 dan resisten hingga ke 3680. Antam, Inco, BMRI, dan TINS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Niko, kita lanjutkan kembali ya. Pak. Sebelum bahas detail per sahamnya, sektor barang baku tampaknya mendominasi hanya satu dari perbankan Big Cap. Apa yang membuat pertimbangan Pak? Hari ini memang diakui saham-saham barang baku rata-rata mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Betul Mas Des. Jadi kalau kita lihat sebetulnya saat ini sebetulnya bahan baku ini salah satu sektor yang cukup menarik begitu Mas Des. Karena kalau kita lihat sebetulnya dia bisa kasih kita untuk ada potensial upside begitu Mas Des. Jadi kalau kita lihat sebetulnya baik itu emas begitu ya, baik itu Antam, kami RC juga. Jadi pun kalau kita sebetulnya ini menjadi salah satu momentum secara jangka pendek Mas Dev begitu. Jadi kita juga masih harus lihat itu. Nah kalau kita lihat Antam kan memang kalau kita lihat sebetulnya peluang dia untuk upside itu juga masih sangat besar begitu Mas Dev. Jadi kalau kita lihat apalagi plus dengan harga emas yang masih juga cukup baik begitu Mas Dev. Nah jadi kalau kita pekan ini menjadi salah satu pekan yang sangat penting begitu, apalagi kalau kita lihat Fed juga pasti akan ada meeting juga, begitu Mas Dev. Pekan ini ya Pak ya? Ya, dengan kepala desanya terbaru ini, kita lihat apakah ada intervensi dari Trump atau tidak begitu Pak. Langsung saja ke Antam Pak, hari ini ditutup menguat 9% di 3.130, buy di level berapa dan support dan resistennya untuk Antam? Baik Mas Dev, jadi kalau kita sebetulnya bicara Antam ini, kami pikir harga yang udah ada saat ini juga menjadi salah satu level yang cukup baik untuk kita bisa mulai melakukan akumulasi beli Mas Dev begitu ya. Nah pun kalau kita lihat sebetulnya juga harus cukup hati-hati karena kalau kita lihat masih ada gap begitu ya Mas Dev. Gapnya itu berada di 33 sampai dengan di 34. Nah jadi ini merupakan salah satu gap yang mesti harus tutup juga Mas Dev. Nah kalau kita lihat sebetulnya supportnya kami melihat berada di 2990 Mas Dev begitu, dan kalau kita lihat untuk atasnya berada di 3320 Mas Dev. Baik. Begitu. Buy di level berapa Pak? Apakah harus buy on breakout di 334 atau di penutupan hari ini juga masih ada peluang terkait juga dengan resistennya, supportnya tadi di 2900-an? Baik Mas Dev, kalau kita lihat Antam ini besok masih punya peluang yang cukup besar untuk dia mengalami rebound juga begitu Mas Dev, kenaikan. Jadi kami pikir level yang ada saat ini selama masih berkisar di 31 sampai 3150 merupakan salah satu level yang cukup baik untuk kita mulai bisa masuk Mas Dev begitu. Baik. Dari Antam kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, Inco, masih dari sektor yang sama ini ya, untuk bahan baku. Betul. Silakan Pak, penutupan hari ini Inco di sesi kedua. Inco hari ini ditutup di 5.075 begitu Mas Dev, dan kami pikir kalau kita perhatikan sebetulnya saat ini lagi sedang menguji resisten kuat, yaitu berada di 5.100 begitu ya Mas Dev. Jadi kami pikir ini menjadi salah satu poin yang sangat penting, apalagi kalau kita lihat tadinya juga secara intraday dia sempat naik hingga ke 5475. Jadi kami pikir peluang bagi Inco naik masih sangat terbuka besar begitu, tapi juga diperhatikan kami melihat supportnya itu berada di 4035 begitu Mas Dev, dengan titik atasnya saat ini sedang menguji level di 5070. Jadi kalau misalkan berada di 5000
470 begitu Mas Dev. Jadi Oke. kalau misalkan besok dia ke capai, kami pikir ini menjadi salah satu sentimen yang positif Mas Dev. Begitu buat info. Baik. Dari Inco kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak. Ini dari perbankan Big Cap, Anda rekomendasikan BMRI. Seberapa menarik BMRI Pak? Terutama dari sisi teknikal dibandingkan dengan 3 saham perbankan Big Cap lainnya yang hari ini kompak mengalami penguatan signifikan. Ya, kalau kita lihat BMR ini kan juga menjadi salah satu saham bank yang sebetulnya salah satu bank yang yang sangat besar lah begitu Mas Dev ya. Jadi kami melihat bahwa saat ini peluang dia BMRI untuk pulih juga masih ada terbuka cukup lebar, apalagi kalau kita lihat dia juga sempat ada gap begitu Mas Dev, yaitu pada tanggal 11 Mei begitu ya, kemarin dari level 4.290 hingga ke level 4.600. Jadi kami pikir gap ini berpotensi sedang lagi diisi begitu Mas Dev. Jadi kami pikir besok BMRI masih kemungkinan besar masih berpotensi mengalami kenaikan Mas Dev. Begitu. Baik. Setelah melemah ke 3.700-an Pak, sekarang sudah berbalik ke 4.500. Kebetulan hari ini level intraday tertingginya menguat di 7%. Jangka pendek sudah ada perubahan pola Pak? Dalam 5 tahun terakhir? Kalau secara jangka pendek, kami pikir dia sudah mulai mengubah trennya begitu ya Mas Dev. Jadi kami pikir ini menjadi salah satu poin yang positif apabila kalau misalkan dia konsisten begitu Mas Dev dan dia terus mengalami kenaikan bahkan ditutup di atas seenggaknya 4.500, kami pikir BMRI secara jangka pendek menengah bisa kasih kita cuan begitu Mas Dev. Tapi harus juga diperhatikan karena kondisi pasarnya saat ini juga masih dalam keadaan rapuh. Khususnya pekan ini kita tetap harus hati-hati. Begitu Mas Dev. 45 penutupan hari ini Pak. Besok jangka pendek laju penguatan masih akan terus berlanjut atau lebih ke arah terbatas atau rawan profit taking? Kalau untuk BMRI dan apabila kalau kita perhatikan kondisinya masih baik-baik aja begitu Mas Dev, setidaknya sampai dengan lusa karena besok kebetulan kita libur begitu Mas Dev. Kami pikir jadi kalau kita lihat sebetulnya 4570 bukanlah sesuatu yang sulit begitu Mas Dev. Jadi kami pikir ini harus diisi gapnya dan peluang itu tetap ada dan terbuka. Tapi tetap harus hati-hati karena pekan ini pekan yang cukup sulit Mas Dev. Bagus akan bisa menjadi bagus kalian go big or go home begitu Mas Dev. Baik. Sampai yang terakhir Pak, ada TINS 3480 penutupan menguat di 5,45%. Intraday hari ini intraday yang tertinggi dalam sepekan terakhir paling tidak. Betul Mas Dev. Jadi kalau kita lihat sebetulnya TINS saat ini juga senang punya peluang yang cukup bagus begitu Mas Dev. Karena kalau kita lihat sebetulnya hampir semua rata-rata saham sebetulnya sudah melewati fasenya golden cross begitu Mas Dev. Jadi kami pikir ini saham apapun juga biasanya kalau misalkan memang fundamentalnya bagus, momentumnya bagus, dia akan berpotensi untuk mengalami kenaikan. Cuman tinggal naik yang banyak sama naik yang dikit. Nah, kalau kita lihat TINS ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik juga karena sudah kemarin sempat fase konsolidasi juga dan saat ini juga sudah mulai menguji untuk titik resistensinya begitu Mas Dev. Jadi kami pikir besok punya peluang untuk mengalami kenaikan. Baik, buy di level berapa? Singkat saja Pak. Saat ini di 3480 juga menjadi salah satu level yang cukup baik. Mungkin di 3450 sampai dengan 3500. Baik, saham pilihan yang direkomendasikan ada Antam, Inco, BMRI dan juga TINS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Niko, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di harga saham gabungan ditutup menguat di 4,12% dari posisi penguatan lebih ke arah terbatas karena secara intraday hari ini sempat menguat di 6.345.799 pasca dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.118.725. Level intraday terendah hari ini beda tipis dengan posisi pembukaan di 6.118.076.
Dan kesimpulannya adalah sepanjang hari ini negara harga saham gabungan mengalami rebound signifikan kembali, namun di sesi kedua laju penguatan terbatas dan belum mampu bertahan di 6.300-an. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36 melaju kencang di 5,26%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 5,11%, LQ45 menguat di 4,56% dan sudah kembali di atas level 600-an untuk LQ45. Rotasi pergerakan sektoral, barang baku melesat di 7,26%, keuangan menguat di 5,23%, industri naik tajam di 4,51%, dan kesehatan minus di 0,67%. Grafis selanjutnya, top gainers pemirsa. Dari perbankan big cap ada BBCA, Grup Prayogo, TPIA, Grup Bakri Bumi, dan dari perbankan big cap lainnya ada BBRI. Ya, grafis selanjutnya dengan nilai transaksi rata-rata di atas 1 triliun rupiah. Ya, boleh untuk top gainers. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa AADI, Medco, ASPR, dan TCPI. Ya, harga masing-masing saham dan nilai transaksi dapat Anda saksikan di grafis layar televisi Anda. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan hari ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pak Niko, kita lanjutkan kembali ya Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan, waktunya cukup terbatas. Boleh kita teknikal langsung ya Pak. Pertama ada Bapak Jason Johan dari Jakarta, AADI Pak. Ini tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum, tapi menanyakan support dan resistennya. Jangka pendek saja untuk Rabu katanya. Untuk Rabu kami melihat tadi masih punya peluang untuk mengalami upside begitu Mas Dev. Jadi kami pikir ini menjadi salah satu poin yang bagus juga karena based on dari chartis dia juga udah lagi mendapatkan momentumnya. Tetap harus hati-hati karena kalau kita lihat hari ini sempat minus 4,3% begitu. Juga kita masih harus perhatikan supportnya berada di 7770 begitu Mas Dev. Hari ini melemah 4%, Pak, 8275. Arahnya jangka pendek kemana? Secara jangka pendek, kalau kita lihat Mas Dev, ini masih punya ruang untuk dia upside Mas Dev, begitu. Tapi kalau kita lihat sebetulnya besok juga menjadi salah satu poin hal penting. Kalau misalkan besok itu terkoreksi, kalau dia besok itu masih punya ruang untuk mengalami upside, begitu Mas. Baik, kemudian ada Bapak Tom Delon nih Pak, yang sudah beberapa perangan terakhir sering masuk dari Qatar yang menyaksikan live streaming kita, menanyakan Saratoga Pak, masih nyangkut di 1870, masih bisa di hold tidak? 1870 kami pikir masih bisa di hold begitu karena jaraknya juga tidak begitu jauh juga, dan secara momentum ini sangat bagus sekali Mas Dev, karena kalau kita golden cross-nya juga udah mulai dapat juga begitu. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan kita apabila masih ada uang lebih, mungkin kita bisa averaging down begitu. Tapi kalau misalkan kita lebih mau menunggu, kami pikir besok masih punya peluang bagi SATG untuk mengalami kenaikan, apalagi dia sudah 5 hari Mas Dev, dia itu mengalami kenaikan. Jadi kami pikir masih ada peluang untuk naik, begitu Mas Dev. Selanjutnya Bapak Victor dari Malang menanyakan BMRI, kita pre-memori tadi juga sempat diulas dalam saham pilihan. Betul. Kita akan lanjutkan menanyakan saham ASPR Pak, di 200. Mohon info support, cut loss serta target terdekatnya. Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat. Baik Mas Dev, kalau ASPR kami pikir secara jangka pendek masih punya ruang buat mengalami kenaikan, begitu. Tentu saja kalau kita lihat supportnya itu saat ini berada di 260 begitu, dan saat ini kalau kita lihat masih belum bentuk golden cross, tapi kalau kita lihat punya peluang yang cukup untuk dia bisa mengalami kenaikan. Tapi diperhatikan support kuatnya berada di 180 Mas Dev, begitu. Baik, selanjutnya menanyakan saham STAA Pak. Ambil posisi di 1030, tambah muatan atau di hold Pak? Nah, SPH ini saya tadi belum sempat dapatkan datanya Mas Dev. Saya cek lagi September SPH.
Sumber Tani Agung Resources Tbk. Sumber Tani Agung. Ya. Oke. 985 penutupan, nyangkut di 1000-an, Pak. Oke, kami pikir masih, ini saya juga masih belum ada datanya Mas Dev. Mungkin yang ini kita skip dulu Mas Dev ya. Boleh skip Buat nanti dulu, berikutnya. Pak. Oke, Oke. baik. Bapak Fikri dari Jakarta, KBLM, Pak. 290. Oke. KBLM, Ya. sebentar tadi juga sudah disiapkan KBLM kami pikir secara jangka pendek masih berpotensi untuk mengalami koreksi Mas Dev begitu, tapi diperhatikan level koreksi yang harus diwaspadai itu berada di 280 Mas Dev begitu. Itu yang mesti diperhatikan dan kalau kita lihat sebetulnya masih punya ruang untuk mengalami koreksi Mas Dev. Supportnya hati-hati begitu. Baik. Selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan lainnya, Pak. Bapak Christian dari Balikpapan, Pak, menanyakan PSAB beli di harga 500 katanya. PSAB. Oke, PSAB ini cukup menarik Mas Dev karena kalau kita lihat justru baru ke bentuk gap gitu Mas Dev yang hari ini berada di 460-an dan kemarin sempat ditutup berada di 550. Jadi gap ini masih berpotensi untuk keisi, tapi diperhatikan masih ada koreksi juga secara jangka pendek. Tapi kalau kita lihat pendek hingga ke tempat menengah masih berpotensi untuk mengalami kenaikan. Begitu Mas Dev. Dari Tabalong, Irul menanyakan Telkom, Pak, untuk jangka panjang arahnya akan kemana? Telkom jangka panjang masih amat sangat aman lah ya Mas Dev ya begitu, apalagi kalau kita meskipun secara fundamentalnya mulai mengalami yang namanya lambat begitu Mas Dev, tapi kami pikir kalau kita lihat sebetulnya kalau kita keep it untuk jangka panjang, Telkom masih menjadi salah satu hal yang cukup positif untuk bisa kita simpan, meskipun kami lebih suka saham-saham bank untuk jangka panjang setidaknya untuk saat ini. Begitu Mas Dev. Ya, jawaban untuk Bapak Christian dari Balikpapan. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, tapi waktu kita cukup terbatas. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Niko, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak Mas Dev. Ya, terima kasih banyak juga dan sehat selalu Pak Niko. Selalu Mas Dev, terima kasih. Baik, ada Bapak Maximilianus Nikodemus yang merupakan Associate Director Research and Investment PT Pilar Mas Investindo Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.